Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Sumaryono 05 pada mata pelajaran Teknik Dasar Otomotif. Pada video part 4 kali ini saya akan membahas tentang K3 Keselamatan Kesehatan Kerja. Berikut ini merupakan beberapa pokok pembahasan yang akan dibahas pada video kali ini, yaitu 1. Sejarah pembentukan 5S atau 5R. 2. Definisi 5S atau 5R. 3. Konsep 5S atau 5R di tempat kerja. 4. Keuntungan 5S atau 5R. 5. Komitmen 5S atau 5R. 6. Penerapan 5S atau 5R di tempat kerja. Dan pembahasan yang ketujuh yaitu mengenai pengendalian visual 5S atau 5R di tempat kerja. Yuk simak video pembelajaran berikut ini. Kemudian jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan bunyikan lonceng agar sobat pembelajar semuanya mendapatkan notifikasi terbaru dari saya. Selamat mengikuti. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai sejarah dari sistem 5S, di mana sistem 5S ini merupakan salah satu bagian dari budaya Kaizen di Jepang. Nah, 5S ini terdiri dari Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, dan Shitsuke. Di Indonesia, konsep ini dikenal dengan istilah 5R, yang terdiri dari ringkas atau memilah, rapi atau menata, resik atau membersihkan, rawat atau menciptakan, aturan, dan rajin atau mendisiplinkan diri. Di kawasan Amerika, konsep ini dikenal dengan istilah 5S yang terdiri dari sort atau memilah, strike in atau meluruskan, scrub atau gosok, sistem MICE atau sistemasi Eisenrudin atau standarisasi. Di kawasan Inggris dan Eropa, konsep ini dikenal dengan istilah 5C yang terdiri dari clear out atau yang berarti singkirkan, configure yang berarti susunan, atau tata, clean, and check yang berarti bersihkan dan periksa. Kemudian terdapat conform yang berarti patuh, yakni atau pastikan. Dan kemudian terdapat custom and practice yang berarti kebiasaan dan praktek dari penerapan sistem 5S ini. Nah, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, bahwa sistem 5S ini merupakan salah satu bagian dari budaya Kaizen di Jepang, di mana kajian ini berasal dari bahasa Jepang yang memiliki pengertian berupa kain yang berarti perubahan dan zen yang berarti lebih baik. Oleh karena itu, maka Kaizen ini memiliki makna berupa perbaikan berkelanjutan atau continuous improvement. Terdapat beberapa kunci pelaksanaan Kaizen. Pertama, perfect quality. Kedua, re-engineering. Ketiga, small lot size. Yang keempat, 5S. Yang kelima, full system. Keenam, SDM tanggap. Yang ketujuh, hilangkan ketidakpastian. Dan yang kedelapan, hilangkan pemborosan. Di mana dari 8 kunci pelaksanaan Kaizen ini, saya akan membahas lebih lanjut mengenai 5S. Terdapat beberapa konsep Kaizen, yaitu yang pertama konsep 3R, yang kedua konsep gerakan 5S, yang ketiga yaitu siklus PDCA atau Plan Do Check Act, dan yang keempat yaitu konsep 5W plus 1H, di mana dalam konsep ini kita akan membahas mengenai gerakan 5S. Baiklah, kita masuki ke bahasan berikutnya yaitu definisi 5S. Jadi 5S merupakan sebuah konsep penataan lingkungan kerja yang berfokus pada kebersihan dan efisiensi tempat kerja, standarisasi prosedur kerja, mengeliminasi segala sesuatu yang tidak diperlukan, serta secara bersamaan meningkatkan kualitas hasil kerja dan safety. Dapat kita lihat bahwa sebelum penerapan dari 5S, semua barang berserakan, bertumpuk, tidak teratur. Nah, kemudian setelah diterapkan 5S, barang-barang teratur kemudian disusun di tempatnya, dan selain itu juga dapat diperoleh dengan mudah. Pengertian 5S atau 5R secara umum. Pengertian 5S adalah Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, dan Shitsuke. Sementara itu, pengertian 5R merupakan penyerapan dari bahasa Jepang yang berarti ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin. Program 5R atau 5S ini banyak diadaptasikan di dunia kerja industri untuk mencapai efisiensi kerja yang maksimal. Selain itu,
5S atau 5R juga menjadi bagian dari keselamatan dan kesehatan kerja. Pengertian 5S atau 5R menurut ahli. Yang pertama yaitu pengertian 5S atau 5R menurut Hirano 1992, 9 adalah a place for everything and everything in its place. Maka setiap anggota organisasi harus dibiasakan bekerja dalam lingkungan kerja dengan standar tempat kerja yang jelas. 2. Pengertian 5S atau 5R menurut Imal 1992, 8 adalah bagian konsep dari Kaizen yang memiliki arti penyempurnaan yang berkesinambungan baik dalam kehidupan pribadi, dalam keluarga, kehidupan sosial, maupun di tempat kerja. Pengertian 5S atau 5R menurut Sotek 2007 adalah kepanjangan dari Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke adalah pelatihan. Hal ini menjadi satu istilah, tetapi biasanya pengertiannya menjadi biasa dalam kehidupan sehari-hari. Konsep atau langkah-langkah penerapan 5R atau 5S ini terdiri dari 5 gerakan, di mana 5 gerakan tersebut memiliki urutannya tersendiri, yaitu Seiri atau ringkas, kemudian Seiton atau rapi, selanjutnya Seiso atau resik, kemudian Seiketsu atau rawat, dan yang terakhir adalah Setsuki atau rajin. Konsep yang pertama yaitu konsep Seiri, di mana konsep Seiri ini memiliki pengertian berupa suatu kegiatan yang dilakukan untuk membedakan atau memisahkan antara benda atau alat yang diperlukan dan yang tidak diperlukan, kemudian mengambil keputusan dengan tegas dan menerapkan manajemen stratifikasi untuk membuang hal-hal yang tidak diperlukan, di mana kata kunci dari kalimat tersebut adalah menyingkirkan dan memisahkan barang-barang yang tidak dibutuhkan. Nah, terdapat juga beberapa tujuan dari penerapan konsep ini. Yang pertama, yaitu untuk mengurangi kehilangan waktu dalam mencari item dengan mengurangi jumlah item yang tidak diperlukan. Yang kedua, mengurangi kemungkinan gangguan dengan item yang tidak diperlukan. Yang ketiga, menyederhanakan inspeksi. Yang keempat, meningkatkan jumlah ruang yang tersedia dan berguna. Dan yang kelima, meningkatkan keamanan dengan menghilangkan rintangan. Nah, kemudian bagaimana sih penerapan konsep ini? Yang pertama, memeriksa semua item di suatu lokasi dan mengevaluasi apakah kehadirannya di lokasi tersebut berguna atau tidak. Kemudian, menghapus item yang tidak diperlukan secepat mungkin. Kemudian menetapkan yang tidak bisa dilepaskan secara langsung di area yang bertanda merah agar mudah dilepas nantinya. Kemudian, menjaga agar lantai kerja bersih dari bahan kecuali yang digunakan untuk produksi. Konsep seri ini merupakan langkah awal dalam mengimplementasikan 5S, di mana di dalam konsep ini terdapat kegiatan berupa pemindahan barang yang berguna dengan barang yang tidak berguna. Nah, barang yang berguna akan disimpan, sedangkan barang yang tidak berguna akan dibuang. Dalam langkah awal ini dikenal dengan istilah red tag strategi, yaitu menandai barang-barang yang sudah tidak berguna dengan label merah atau red tag agar mudah dibedakan dengan barang-barang yang masih berguna. Barang-barang dengan label merah kemudian disingkirkan dari tempat kerja. Nah, selain penentuan dengan menggunakan label merah, akan disediakan juga beberapa kotak dengan menggunakan label yang berbeda. Misalnya, seperti penggunaan dari label biru dengan label hijau, di mana label biru menandakan bahwa barang atau dokumen tersebut masih digunakan, sedangkan label hijau menandakan bahwa barang atau dokumen tersebut sudah jarang digunakan. Nah, semakin ramping atau land tempat kerja dari barang-barang yang tidak dibutuhkan, maka akan semakin efisien tempat kerja tersebut. Konsep yang kedua yaitu konsep Seiton, di mana konsep ini merupakan langkah kedua setelah pemilahan atau konsep Seiri. Di dalam konsep ini terdiri dari penataan barang yang berguna agar mudah dicari dan aman, serta diberi indikasi. Nah, dalam langkah kedua ini dikenal dengan istilah Sackboard strategi, yaitu menempatkan barang yang berguna secara rapi dan teratur. Kemudian diberi indikasi atau penjelasan mengenai tempat, nama barang, dan berapa banyak barang tersebut agar pada saat akan digunakan barang tersebut mudah dan cepat diakses. Nah, check-in board strategi ini dapat mengurangi pemborosan dalam bentuk gerakan mondar-mandir mencari barang.
Selain itu, konsep ini juga dapat didefinisikan sebagai kegiatan menata tata letak barang, ruangan, peralatan, dan perlengkapan kerja dengan rapi, sehingga dapat memudahkan untuk mencari, memudahkan untuk menemukan, dan memudahkan untuk mengembalikan, serta segalanya selalu siap pada saat diperlukan. Nah, kunci dari konsep ini adalah dengan mempertanyakan 5W plus 1H untuk setiap item, di mana di dalamnya terdiri dari what, barang apa yang akan disimpan, khususnya siapa yang menyimpan, where, di mana disimpan, when, kapan disimpan, when, kenapa barang tersebut disimpan, dan how, bagaimana proses penyimpanan barang tersebut, dan berapa banyak barang-barang yang disimpan. Nah, jadi inti dari konsep ini adalah meletakkan semua alat kerja yang dibutuhkan pada tempatnya dan dapat dijangkau oleh kedua tangan, atau setiap barang yang berada di tempat kerja mempunyai tempat yang pasti. Tujuan dari penerapan konsep Seiton ini adalah yang pertama, untuk mengurangi kehilangan waktu dalam mencari barang. Yang kedua, untuk meningkatkan disiplin dalam penggunaan barang. Dan yang ketiga, untuk membuat alur kerja menjadi lebih lancar dan mudah. Bagaimana sih penerapan dari konsep Seiton ini? Yang pertama, mengatur tempat kerja sedikit lupa dengan sehingga semua perkakas atau perlengkapan berada dalam jarak yang berdekatan di tempat yang mudah dijangkau dan dalam urutan yang logis yang telah disesuaikan dengan pekerjaan yang akan dilakukan. Tempatkan komponen sesuai dengan kegunaannya, dengan komponen yang sering digunakan diletakkan paling dekat dengan tempat kerja. Yang kedua, mengatur semua item yang diperlukan agar dapat dengan mudah dipilih untuk digunakan, permudah pencarian dan pengembalian item yang diperlukan. Kemudian yang ketiga, menetapkan lokasi yang tetap untuk suatu item dengan menggunakan label tanda atau petunjuk yang jelas agar barang mudah dikembalikan ke lokasi yang benar dan mudah untuk menemukan barang yang hilang. Nah, berikut ini merupakan gambar dari penerapan konsep Seiton. Ini di mana kita dapat lihat di dalam gambar tersebut lingkungan kerja yang menjadi lebih tenang, teratur, dan juga lebih terarah. Konsep yang ketiga adalah konsep Seiso, di mana konsep ini merupakan langkah ketiga setelah penataan atau konsep Seiton. Nah, di dalam konsep ini terdiri dari pembersihan barang yang telah ditata dengan rapi agar tidak kotor, termasuk tempat kerja dan lingkungan serta mesin, baik itu mesinnya breakdown maupun dalam rangka program preventive maintenance atau PM. Nah, sebisa mungkin tempat kerja dibuat bersih dan bersinar seperti ruangan pameran, agar hubungan kerja menjadi sehat dan nyaman. Selain itu juga dapat mencegah motivasi kerja yang menurun akibat tempat kerja yang kotor dan berantakan. Selain itu, konsep ini juga dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan untuk membersihkan tempat kerja mesin dan perlengkapan atau peralatan kerja dari debu maupun kotoran yang melekat secara teratur. Agar kondisi tempat kerja mesin dan peralatan atau perlengkapan kerja selalu dalam keadaan bersih dan terhindar dari kerusakan, degradasi, dan abnormality. Dalam konsep ini, titik beratnya adalah membersihkan sebagai pemeriksaan dan menciptakan tempat kerja yang sempurna, di mana hal tersebut dapat berupa dengan menghilangkan sampah kotoran dan barang asing untuk dapat memperoleh tempat kerja yang lebih baik. Oleh karena itu, maka dapat kita ketahui bahwa inti dari konsep ini adalah membersihkan segala sesuatu yang berada di tempat kerja, sehingga tempat kerja kita tempati nantinya akan menjadi lebih bersih, lebih nyaman, dan juga lebih sehat. Terdapat beberapa tujuan dari penerapan konsep Seiso ini, yaitu yang pertama, untuk menjaga kebersihan ruangan, alat, dan lain-lain. Yang kedua, untuk meningkatkan kualitas kinerja alat atau mesin. Yang ketiga, sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan atau bekerja. Yang keempat, untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan proses produksi, mengurangi pemborosan dan mencegah kesalahan dan kecacatan.
Yang keenam, menjaga agar tempat kerja menjadi tetap bersih dan nyaman untuk bekerja. Yang ketujuh, saat berada di tempat dimanapun yang tidak terbiasa dengan lingkungan, harus dapat mendeteksi masalah apapun dalam jarak 15 meter atau 50 kaki dalam waktu kurun waktu 5 detik. Nah, penerapan konsep SEISO ini dapat dilakukan dengan membersihkan tempat kerja dan peralatan setiap harinya atau pada interval pembersih yang lainnya yang sesuai atau pada frekuensi yang tinggi, dan memeriksa tempat kerja dan peralatan saat membersihkan. Konsep yang keempat adalah konsep Seiketsu, meliputi standarisasi dan dokumentasi proses yang akan memastikan berjalannya Seiri, Seiton, dan Seiso atau 3S. Pada langkah ini harus dipastikan bahwa 3 langkah sebelumnya sudah berjalan secara konsisten dengan menetapkan standar-standar. Misalnya, dengan membuat prosedur kegiatan yang dilakukan, siapa yang bertanggung jawab, dan seberapa sering kegiatan tersebut dilakukan. Nah, konsep Seiketsu ini, di mana konsep ini merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk merawat atau memelihara tempat kerja, fasilitas kerja, dan lain-lain, agar di tempat kerja selalu terjaga kebersihan, kerapian, dan keteraturan secara konsisten. Di mana konsep Seiketsu ini merupakan langkah selanjutnya setelah konsep Seiri, Seiton, Seiso. Di dalam konsep ini terdapat menjaga lingkungan kerja yang sudah ringkas, rapi, dan bersih, yang telah menjadi suatu standar dalam bekerja. Keadaan yang telah dicapai dalam konsep Seiri, Seiton, dan Seiso ini harus distandarisasi, di mana standar-standar ini harus mudah dipahami, diimplementasikan ke seluruh anggota organisasi, dan diperiksa secara teratur dan berkala. Sebenarnya, inti dari konsep ini adalah mempertahankan suasana dan pengaturan tempat bekerja yang telah dibenahi dalam konsep Seiri, Seiton, dan Seiso. Tujuan dari penerapan konsep ini adalah: pertama, personal bekerja sesuai dengan standar tempat kerja. Yang kedua, mempertahankan kondisi optimum tempat bekerja. Yang ketiga, mewujudkan tempat bekerja yang bebas dari kesalahan. Dan yang keempat, visual control system. Yang kelima, menetapkan prosedur dan jadwal untuk memastikan pengulangan dari 3 praktik S pertama yang terdiri dari konsep Seiri, Seiton, dan juga Seiso. Nah, berikut ini merupakan penerapan dari konsep Seiketsu ini. Yang pertama, mengembangkan struktur kerja yang mendukung praktik baru dan menjadikannya sebagai bagian dari rutinitas sehari-hari. Yang kedua, memastikan semua orang mengetahui tanggung jawab mereka dalam melakukan penyortiran, pengorganisasian, dan pembersihan. Dan yang ketiga, menggunakan foto dan kontroversial untuk membantu dalam menjaga semua sebagaimana mestinya. Dan yang keempat, meninjau status penerapan 5S secara teratur dengan menggunakan daftar periksa. Yang kelima atau konsep yang terakhir adalah konsep Shitsuke, di mana konsep ini merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk melakukan sesuatu yang benar, positif, secara berulang terus-menerus dan berkesinambungan, dan mencerminkan melalui pola pikir, pola sikap, pola perilaku pekerja, dan juga pola belajar. Nah, jadi konsep Shitsuke ini merupakan langkah terakhir yang berupa penyadaran diri akan etika kerja, yang di dalamnya terdiri dari: pertama, yaitu disiplin terhadap standar. Yang kedua, menghormati. Yang ketiga, malu untuk melakukan pelanggaran. Dan yang keempat, senang untuk melakukan perbaikan. Nah, di mana inti dari konsep ini adalah melakukan apa yang harus dilakukan dan jangan melakukan apa yang tidak boleh dilakukan. Atau jangan malas untuk mengikuti perubahan yang kita buat sendiri. Tujuan dari konsep ini adalah: pertama, senantiasa bekerja sesuai dengan sistem dan prosedur. Yang kedua, munculnya budaya produktif, efektif, dan efisien di lingkungan tempat bekerja. Yang ketiga, meningkatkan jiwa korsa yang kelompok, meningkatkan motivasi, disiplin, dan juga etos kerja. Dan yang kelima, memastikan bahwa pendekatan 5S diikuti dengan baik. Nah, berikut ini akan beberapa tindakan yang dapat dilakukan dalam menerapkan konsep seperti ini. Yang pertama, mengatur sesi pelatihan. Yang kedua,
melakukan audit secara rutin untuk memastikan bahwa semua standar yang telah ditetapkan ataupun diterapkan dan diikuti ketika menerapkan peningkatan. Jika memungkinkan, di mana masukan bekerja bisa sangat berharga untuk mengidentifikasi peningkatan. Dan yang terakhir, ketika masalah muncul, identifikasi penyebab dari masalah tersebut dan terapkan perubahan yang diperlukan untuk menghindari terulangnya kembali masalah tersebut. Berikutnya pembahasan mengenai keuntungan dari penerapan sistem 5S. Mengapa kita perlu menerapkan sistem 5S ini? Nah, dengan menerapkan sistem 5S ini, kita dapat meningkatkan kualitas, meningkatkan safety, menurunkan biaya, dan meningkatkan produktivitas dari suatu perusahaan. Berikut ini merupakan beberapa komitmen dari penerapan sistem 5S. Yang pertama, setiap sampah akan menuju pada tempatnya. Yang kedua, mengembalikan setiap peralatan pada tempatnya atau fair order. Yang ketiga, membersihkan setiap tumpahan dengan segera. Yang keempat, membersihkan area kerja pada saat jam kerja. Yang kelima, menjaga meja bersih dari kertas kerja. Yang keenam, menyimpan setiap dokumen kerja dengan segera. Yang ketujuh, membersihkan setelah melakukan perbaikan. Yang kedelapan, 5S adalah bagian dari tugas saya, di mana kita menganggap bahwa penerapan sistem 5S ini merupakan tugas dari masing-masing individu. Yang terakhir adalah 5S yang berarti saya pelajari, saya lakukan, saya ukur, dan saya tingkatkan. Dalam hal ini kita harus mempelajari penerapan dari sistem 5S, melakukan penerapan sistem 5S, mengukur sistem 5S, dan meningkatkan penerapan dari sistem 5S. Nah, berikut ini merupakan penerapan dari 5S yang dapat kita wujudkan dalam bentuk telapak tangan. Yang pertama, terdapat ringkas atau seiri, di mana kita memilih dan memindahkan barang-barang yang tidak perlu. Yang kedua, terdapat rapi atau seiton, di mana kita menyimpan barang sesuai dengan tempatnya. Yang ketiga, terdapat resik atau seiso, di mana kita menjaga kebersihan di sekitar kita, baik itu di tempat tinggal ataupun di tempat kerja. Kemudian yang keempat, terdapat rawat atau seikatsu, di mana kita memelihara dan merawat konsep ringkas, rapi, dan bersih. Dan yang terakhir atau yang kelima, yaitu rajin atau shitsuke, di mana kita mulai terbiasa dan disiplin dalam menerapkan konsep ringkas, rapi, dan bersih. Nah, ayo terapkan 5R di tempat kerja, sobat semuanya, agar selamat, sehat, dan produktif. Pengendalian visual merupakan bentuk penerapan 5R. Langkah R yang kedua yaitu rapi. Langkah ini dilakukan dengan cara menata, mengurutkan peralatan barang berdasarkan alur proses kerja, dan juga menata, mengurutkan peralatan barang berdasarkan keseringan penggunaan serta pengaturan pengendalian. Manajemen secara visual peralatan barang di tempat kerja dengan label atau tanda dengan maksud tujuan barang ataupun peralatan lebih cepat dan mudah ditemukan sehingga tercapai keteraturan di tempat kerja. Manfaat dari pengaturan ataupun pengendalian visual ialah supaya orang tahu ataupun orang lain, tamu atau pengunjung di tempat kerja dapat dengan mudah mengetahui ataupun memahami situasi tempat area kerja secara langsung, bahkan tanpa harus menanyakan kepada petugas atau orang lain yang bekerja di tempat kerja. Pengendalian visual dapat dilakukan dengan memberi tanda atau nama atau label pada lantai kerja, peralatan, laci atau rak, kotak penyimpanan, dan sejenisnya. Untuk lebih memudahkan penerapannya, maka dapat ditambahkan sistem kode warna dalam mengorganisir tanda atau nama atau label di tempat kerja. Ingat, selalu waspada, keselamatan adalah prioritas utama. Kecelakaan tidak terjadwal, tetapi keselamatan bisa dipersiapkan. Baiklah, demikian penjelasan video kali ini mengenai K3 keselamatan dan kesehatan kerja. Semoga video ini bermanfaat bagi kita, penglihat, pendengar, dan pembaca. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa video K3 selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.